Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nia Wahyudi, lalu teman saya Kesya Danita, saya Ivarisha Aprilia, dan saya Indri Lestari. Di sini kami akan membahas materi tentang activity diagram dan juga kelas diagram. Yuk simak videonya. Di sini saya akan membahas pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan dalam pemodelan berorientasi objek untuk menggambarkan struktur sistem. Diagram ini menunjukkan kelas yang ada dalam sistem dan hubungan di antara mereka. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai apa itu kelas diagram. Yang pertama yaitu representasi visual. Kelas diagram merupakan representasi visual dari struktur sistem yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu struktur sistem. Kelas diagram menggambarkan kelas-kelas dalam sistem, termasuk atribut dan metode yang dimilikinya, serta hubungan di antara kelas-kelas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemodelan berorientasi objek. Kelas diagram merupakan alat penting dalam pemodelan berorientasi objek, membantu dalam perancangan dan pembangunan dalam software. Kemudian yang selanjutnya yaitu elemen utama kelas diagram. Yang pertama ada nama kelas. Nah, nama kelas menunjukkan identitas dan fungsi kelas tersebut. Kemudian yang kedua ada atribut. Nah, atribut merupakan variabel yang dimiliki kelas, menyimpan data yang relevan dengan objek kelas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada metode. Nah, metode adalah fungsi atau prosedur yang dapat dipanggil oleh objek kelas, kemungkinan interaksi dengan objek tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah hubungan dalam kelas diagram. Nah, yang pertama ada asosiasi. Ini menunjukkan hubungan umum antara dua kelas. Kemudian yang kedua adalah agregasi, yaitu menunjukkan hubungan memiliki atau bagian antara dua kelas. Kemudian yang ketiga ada komposisi. Nah, merupakan jenis agregasi yang lebih kuat, menunjukkan hubungan memiliki dengan ketergantungan yang lebih kuat. Kemudian yang keempat adalah generalisasi. Nah, ini menunjukkan hubungan adalah antara kelas induk dan anak. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, dependensi, yaitu menunjukkan hubungan ketika satu kelas membutuhkan kelas lain untuk berfungsi. Nah, selanjutnya yaitu multiplicity dalam kelas diagram. Ada simbol 1 yang artinya satu instance dari kelas lain. Ada simbol bintang yang artinya 0 atau lebih instance dari kelas lain. Ada simbol 0.1 yang artinya 0,1 instance dari kelas lain. Ada simbol 1 bintang yang artinya 1 atau lebih instance dari kelas lain. Ada simbol 0 bintang yang artinya 0 atau lebih instan dari kelas lain. Lalu pembahasan selanjutnya ada stereotype dan target values. Yang pertama ada stereotype yang digunakan untuk memperluas semantik kelas dengan menambahkan informasi tambahan. Dan yang kedua ada target values yang artinya merupakan atribut khusus yang digunakan untuk menambahkan informasi tambahan tentang kelas atau hubungan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah memodelkan pewarisan dan abstraksi. Pewarisan adalah menunjukkan hubungan antara kelas induk dan anak, di mana kelas anak mewarisi sifat dan perilaku kelas induk. Kemudian abstraksi adalah menunjukkan kelas yang tidak dapat diinstansiasi tetapi digunakan sebagai template untuk kelas lain. Kemudian pembahasan terakhir di materi kami yaitu praktik terbaik untuk membuat kelas diagram. Yang pertama yaitu ada kejelasan. Pastikan diagram mudah dipahami dan tidak terlalu kompleks. Kemudian yang kedua yaitu konsistensi. Gunakan konvensi, penamaan, dan notasi yang konsisten di seluruh diagram. Yang ketiga yaitu detail yang relevan. Hanya sertakan informasi yang diperlukan, hindari berlebihan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembaruan terus-menerus. Perbarui diagram secara berkala sering dengan perubahan desain sistem. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu activity diagram. Nah, apa sih yang dimaksud activity diagram? Activity diagram adalah representasi grafis dari alur kerja proses atau sistem, menjabarkan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kemudian yaitu ada elemen diagram aktivitas atau activity diagram. Yaitu yang pertama ada aktivitas. Nah, ini menunjukkan tugas atau langkah yang dilakukan dalam proses.
Kemudian yang kedua ada alur kontrol, yaitu menunjukkan aliran eksekusi dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga ada simbol percabangan, yaitu digunakan untuk menunjukkan titik keputusan dalam alur kerja. Kemudian yang keempat yaitu simbol gabungan, yaitu yang berguna menggabungkan alur kontrol yang berbeda menjadi satu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penggunaan. Yang pertama, memahami alur kerja. Diagram aktivitas membantu memvisualisasikan langkah-langkah proses, memperjelas alur kerja. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau kemacetan dalam proses. Dan yang ketiga, dokumentasi, berfungsi sebagai dokumentasi proses yang jelas dan mudah dipahami. Nah, lalu ada pun contoh penerapannya. Yang pertama, proses pembelian online. Pelanggan memilih produk, menambahkan ke keranjang, melakukan pembayaran, dan menerima konfirmasi pesanan. Yang kedua, proses permohonan pinjaman. Pelanggan mengisi formulir aplikasi, menyerahkan dokumen, menerima verifikasi, dan memperoleh pinjaman. Dan yang ketiga, proses pengembangan software. Pengembang menganalisis kebutuhan, merancang sistem, mengimplementasikan kode, menguji, dan merilis produk. Kemudian selanjutnya saya akan membahas keuntungan menggunakan diagram aktivitas. Yang pertama yaitu adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah diagram aktivitas yang mempermudah komunikasi antar pemangku kepentingan dengan visualisasi yang jelas. Lalu yang kedua adalah identifikasi kesalahan. Identifikasi kesalahan dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kesalahan dan bottleneck dalam proses. Lalu yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi adalah diagram aktivitas dapat membantu mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi pemborosan. Kemudian saya akan membahas tips membuat diagram aktivitas. Yang pertama yaitu tentukan tujuan diagram, lalu yang kedua identifikasi aktivitas dan alur kontrol, lalu yang ketiga adalah gunakan simbol yang tepat, dan yang keempat pastikan diagram mudah dipahami, dan yang kelima adalah uji dan perbaiki diagram, dan yang terakhir yaitu gunakan alat bantu diagram. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemodelan aktivitas dengan UML. Yang pertama yaitu mendefinisikan aktivitas. Langkah-langkah individual dalam proses digambarkan dengan kotak persegi panjang. Kemudian yang kedua yaitu menentukan alur kontrol. Panah digunakan untuk menunjukkan aliran eksekusi dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan simbol percabangan. Simbol berlian digunakan untuk menunjukkan titik keputusan seperti kondisi ya atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu membuat diagram. Gabungkan semua elemen untuk membuat diagram yang lengkap dan mudah dipahami. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kami yaitu diagram aktivitas adalah alat yang ampuh untuk memvisualisasikan dan menganalisis proses. Kemampuannya untuk memperjelas alur kerja dan mengidentifikasi potensi masalah membuatnya menjadi alat yang penting bagi pemodelan sistem dan desain proses. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.